Halo, Lah, ini lagi. Lu mau bapak? saya Natasha dari universe yang lain. Selamat pagi. Pagi. Saya salah kelas ini. Salah kelas ini. Bener mas. Bukan. Kok begini bentukannya? PSSI punya keputusan yang cukup tepat sih sebetulnya untuk waktu yang singkat kita bisa maksimalin apa untuk bisa nyampe target itu. Dan kita sampai nih dengan pemain-pemain naturalisasi ini sampai ke round 3 dengan target ke round 4. Pemain naturalisasi kan ada di sini nih kualitasnya. Nah, kita mungkin pemain lokal kita masih di sini. Gimana caranya tuh begini, bukannya begini, tapi ininya ke sini. Entah nanti yang main hoki ya, entah itu yang main siapa. Semoga kita bisa dapet yang terbaik ketika Betul. tampil di round 4. Semoga nggak nubruk kiper pak ya. Aku siap. Mana nih orang-orang buset dah. Orang dikasih pendidikan gratis pada kagak mau ya, malah pada milih makan lagi nggak masuk sekolah. Ini kapan nih orang pada datang ini masuk ini? Misi, Lu ngapa? Kelas lu kenapa? Saya anak baru, Mas. Oh, baru, gue kira kelas sebelah. Iya, saya temannya Mas, tapi dari masa depan. Bingung kan? Terlalu nih. Jadi- Bukannya ini harusnya ada orang di sini yang biasanya megang laptop. Dia kayaknya lagi pergi, Mas. Kenapa? Karena dia harus menemukan jati dirinya, Mas. Dia kenapa Dilan? Kayaknya gitu sih, Mas. Oh, siapa namanya? Raihan, Oh, Ray. tapi dari masa depan. Perasaan? Maksudnya gimana? Dari masa depan? Iya, saya ini Raihan senior. Oh, dari masa depan. Kalau yang sekarang kan junior. Ah. Nah, Oh, saya ada dari senior. masa depan. Ah. Ya udah langsung aja presidennya siapa ya waktu itu? Nah, itu rahasia, Mas. Oh ya, maksudnya kan kalau tahu dia kenapa dari sekarang mau gak saya pilih. Trauma ya? Iya. Oh, mana? Ini juga nih bangku tengah kosong. halo. Lah, ini lagi. Lu mau bapak? Emang hari ini ngambil rapot? Saya Natasha dari universe yang lain. Ini apa? Natasha Gabon? Hah? Karena sana Natasha Jermania, ini Natasha Gabon. Natasha Konohania. Konohan. Iya, gitu. Iya, bisa. Bisa. Jadi dari universe yang lain gitu kita. Ini kenapa teman sekolah jadi begini semua ya? Hah? Ini Anda muridnya maksudnya sini? Iya. Oh. Jadi di universe saya itu masuk TK itu umur 50 Oh. gitu. Keren juga. Itu dari Iya. 1 sampai 49 ngapain? Hah? Dari 1 sampai 49, umur 1 sampai 49 tahun. Ya tidur doang udah. Sama main bola. Gila. Iya. Umur 50 baru bisa ngitung 1, 2, 3 ya? Mm-mm. Pasti di negara itu yang minim pendidikan sering dibohongin sama pemerintahnya tuh ya. Wah, Ini syuting pertama udah gini udah ya. begini, udah gelap. Selamat pagi. Pagi. Saya salah kelas ini. Salah kelas ini. Bener mas. Bukan. Kok begini bentukannya? Salah ini. Pak, saya juga bingung ini pak. Kenapa jadi maskulin atasnya? Nggak tahu pak. Bukan maskulin lagi pak, malah ini udah old school pak. Bener ini kelasnya nggak sih? Salah ini Bener bener. pak. Saya sih maunya salah juga ya pak ya. Bener kan 201. Kok begini sih? Ini siapa aja? Ini dari- saya tahu nih, yang Iya, veteran Pak, kan? betul. Iya, Enak banget. Saya paling tua sini pak. Ini Nah ini juga saya juga nggak tahu pak. Ini kayak gini kok masih bisa gitu. Kayak gini. kan sekarang yang lebih tua yang diprioritaskan masuk. Oh Iya. Zonasi kan seperti itu kan? Iya. Iya. Berarti dia memang ada kesempatan untuk masuk kelas duluan. Hmm. Benar begitu bukan? Iya, kepentok sistem zonasi sih sebenarnya. Iya. Rumah saya kan paling jauh dari sini. Iya gimana? Ya pokoknya di ujung lah. Oh. Jadi penerimaan siswa baru saya nggak bisa masuk gitu. Oh. Hanya keburu tua dulu gitu. Ini kayak episode paling benci netizen nih kayaknya. Gak ada yang manis-manis. Ya udah deh. Coba kamu yang absenin. Coba kenalan dulu dari yang paling pojok. Namanya di mana, rumahnya siapa? Nama saya Yosua, Pak. Rumah saya di Tangerang. Oh di Tangerang. Iya. Kamu? Nama saya Ismail, Pak.
Tangerang juga sama. Berarti kalian dari masa sekarang, Hah? bukan dari masa depan lagi. Nanti katanya ngaku nanti saya Jermania, Pak. Dari masa depan. Dari masa depan. Mendingan stuck di masa ini aja ya. Iya. Jangan ke masa depan. Seingat saya emang dulu saya Jermania suka ngecat rambut, Pak. Cuma yang ini kayak asli dah. Loh, ini cat juga ini. Ya, Cat juga ini. orang tiba-tiba kalau dicat jadi hitam biar Hah? kelihatan muda bukan jadi putih. Oh, di tempat saya malah putih itu yang asli. Oh, keren ya, Di Pak. cat itu dikasih hitam-hitam dikit. Ya udah, nggak apa-apa dah. Mau kalian kayak mau siapa yang ngajar, saya tetap ngajar dah. Jadi kali ini kita mau ngomongin apa ya? Ngomongin tentang Timnas, Pak. Timnas, pasti timnas tentang apa yang lagi ramai? Oh, ini Pak. Timnas putri, enggak ya? Nanti udah nggak mau dijawab. Naturalisasi. 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 Oke, Ya. menarik nih. Kita ngomongin naturalisasi aja ya. Naturalisasi kita mau masuk dari mana nih? Dari kenapa kita naturalisasi atau sejarah naturalisasi aja di sini di Indonesia? Kayaknya kenapa dulu deh, Pak? Kenapa kita harus naturalisasi? Kenapa? Iya. Saya tanya balik ke kalian. Kenapa ya? Mungkin buat meningkatkan kualitas timnas kita kali, Pak, buat supaya lebih bersaing gitu, diharapnya begitu. Karena memang timnas kita kurang bisa bersaing ya. Di level tertentu ya. Di level ASEAN pun sulit bersaing kok. Iya sih. Iya nggak? Iya nggak? Iya. Betul Pak, betul. Jangan tembak saya. Ya memang proses naturalisasi. Kayak saya mau tanya, ada trivia dulu nih. Pemain pertama yang dinaturalisasi di Indonesia siapa? Joshua dulu coba. Kalau saya ingatnya Irfan Bahdim, Pak. Irfan Bahdim, oke. Berapa ya? Tahun 60-an dulu yang keturunan Belanda itu. Kiper kalau nggak salah. Siapa namanya? Nggak tahu. lupa. Ponirin Meka? Bukan. Maulwi Sailan. Hermansyah? Gerardo? Kalau saya paling ingat ya Gonzales, Pak. Soalnya itu era-era saya nonton timnas dan naturalisasinya itu. Oke. Dua-duanya mungkin bisa jadi benar. Pak Ismail mungkin maksudnya Arnold van der Veen. Oke. Dulu tahun 50 dia 50. dinaturalisasi. Jadi sebetulnya pemain pertama yang dinaturalisasi oleh negara kita adalah Arnold van der Veen. Betul, dia dulu kiper, tingginya 190 cm. Dulu dia main di Persija. In order untuk bela timnas di tahun 62, dia dinaturalisasi. Sehingga dia menjadi orang pertama yang sebetulnya dinaturalisasi. Cuman kan ya zaman sekarang kayaknya orang lebih mengenal Christian Gonzalez sebagai pemain pertama dinaturalisasi. Karena memang tahun 2010 ketika kita mau main di AFF ya, 2010 Christian Gonzalez menjadi salah satu pemain yang dinaturalisasi. Dulu kan naturalisasi itu membutuhkan seorang pemain untuk berada di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, Christian Gonzalez masuk di kategori itu setelah melanglang buana di Liga 1 di berbagai klub dan akhirnya menikah dengan orang Indonesia dan akhirnya dia dinaturalisasi karena memang dia kan top skor Liga Indonesia berapa tahun berturut-turut ya. Oh Jadi iya, memang iya benar. kita butuh seorang striker yang cukup tajam untuk bisa memberikan kontribusi yang optimal buat timnas. Christian Gonzalez, lalu Tim Jeffries, nah satu lagi Irfan Bahdim ya, teman sebetulnya dia bukan naturalisasi karena dia kan heritage ya jatuhnya ada pemain yang keturunan atau punya darah Indonesia, itu kan sistemnya beda, bukan dia nggak harus tinggal di sini selama 5 tahun atau 10 tahun, tapi karena dia punya darah, akhirnya dia menjadi bagian dari Piala AFF 2010 juga, yang akhirnya kalau tadi Gerardo bilang untuk naikkan kualitas, akhirnya kita bisa sampai ke final kan, 2010 bahkan kita mengalahkan tim yang mengalahkan kita di final pada pertandingan pertama grup, kita bisa menang cukup telak kan Malaysia pada saat itu 5-1, dan Gonzalez kalau pada saat itu dia bukan menjadi striker kita, kayaknya kita nggak nyampe ke final juga tuh. Dia cetak gol di awal, dia cetak 2 gol di semifinal. Iya, yang semifinal tuh yang paling penting tuh. Paling penting. Kita menang 1-0 lawan Filipina yang saat itu lagi bagus juga. Iya. Itu kontribusi besar dari Christian Gonzalez. Jadi kalau kita bicara skop ASEAN, perekrutan pemain-pemain, nah kalau kita berturut-turut ke sini ya nanti ya, kita lihat ada Gonzalez, ada Kim Jeffries, emang itu bagian dari tim yang di ASEAN lumayan ngelawan lah pada saat itu. Karena kan emang pemain-pemain ini kan bermainnya di
kancah liga lokal kita juga. Hmm, Jadi kalau kita bicara scope ya di ASEAN-nya mereka cukup bisa melawan lah ya. Tapi ketika kita mencoba untuk sedikit naik kelas, kita sempat mengambil Alberto Gonçalves. Ini saya ingat juga nih. Ini pemain dulu Luis Mia. Luis Mia ngelatih, dia memakai banyak pemain lokal kita untuk dijadikan striker, tapi dia merasa tidak puas. Dalam artian kayaknya butuh sentuhan lebih nih dari seorang striker untuk menjadikan tim kita bisa berbicara nih. Nah itu persiapannya dulu ke Asian Games 2018. Dan betul kita ngambil Beto Gonçalves, kita bisa menembus ke 16 besar tuh Iya. Asian Games. Akhirnya kita kalah adu penalti kan Iya. sama Uni Emirat Arab. Jadi ya ini benar kalau dalam scope tertentu kita membutuhkan tambahan pemain itu bisa berkontribusi ya kayak Gonzalez pada saat AFF ya kontribusi dia besar. Beto Gonçalves di kancah Asian Games lumayan lah membantu kita untuk bisa lolos grup sampai akhirnya kita kalah adu penalti. Lalu ya beberapa pemain datang juga, tapi kan ya kita mengalami pasang surut lah ya. Iya. Kita bicara ada dualisme sehingga timnas kita nggak bisa menunjukkan timnas yang terbaik yang kita turunkan. Jadi akhirnya kalah di beberapa turnamen. Kita sempat di-ban juga sehingga akhirnya tidak begitu terasa nih pemain-pemain yang dinaturalisasi dengan kontribusi yang mereka berikan gitu. Sampai pada akhirnya datang gelombang naturalisasi yang terbaru nih. Setelah 2016, 2017 mau ke 2020 lah ya. Iya. Itu baru tuh masuk tuh. Kalau kita lihat slide selanjutnya, ya penunjukan Sintayong menjadi pelatih. Ini kan in order kita bisa tampil di Piala Dunia U20. Awalnya kan itu Piala Dunia U20 kita menjadi tuan rumah. Sebelum akhirnya ada tragedi ya, sehingga kita akhirnya tidak bisa untuk menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20 dan akhirnya kita sebelumnya kita mengambil pemain-pemain nih. Nah, pemain-pemain yang diambil untuk persiapan Piala Dunia 20 salah satunya slide berikutnya ya ada Elkan Bagot, ya Jordi Amat tapi kan usianya sudah bisa dibilang bukan prioritas untuk Piala Dunia 20, tapi dia termasuk pemain-pemain yang diambil untuk membela timnas. Jordi Amat, Sandy Walsh di situ, Elkan Bagot selanjutnya. Nah, ini pemain-pemain terutama Rafael Strijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, ini pemain-pemain yang khusus dinaturalisasi untuk keperluan Piala Dunia U20. Termasuk juga mempromosikan Marcelino Ferdinand, mempromosikan Hernando Ari, pemain-pemain muda kita. Hoki Caraka untuk bisa bergabung. Hoki Caraka. Nanti kita masuk ke topik itu. Untuk Piala Dunia U20. Cuman ketika itu tidak kejadian, akhirnya kita kebagiannya Piala Dunia U17, tapi mereka sudah kadung masuk, akhirnya oleh pelatih pada saat itu, Sintayong dan juga federasi memutuskan untuk menaikkan tingkat mereka ke level yang lebih tinggi. Mainnya di U23 kan akhirnya mereka. Kita di Piala Asia U23 juga. Ini kontribusi pemain-pemain ini kan bisa dikatakan cukup termasuk Nathan Choon juga ya. Di sini termasuk yang akhirnya memberikan kita kekuatan lebih untuk bisa sampai ke semifinal dan sedikit lagi kita sampai ke Olimpiade. Nah, berkat deretan dari pemain-pemain naturalisasi atau diaspora lah. Kalau dibilang naturalisasi kan kesannya mereka berganti kewarganegaraan tanpa ada darah. Tapi kan mereka semuanya datang dengan darah keturunan untuk menjadi pemain Indonesia. Lalu yang berikutnya setelah Pak Erick Thohir ada semacam percepatan untuk naturalisasi karena kita punya kesempatan besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Ini kan bisa dikatakan sebagai sebuah grand design atau sistem besar ya. Karena kan Piala Dunia sekarang itu meloloskan wakil-wakil Asia yang lebih banyak dibandingkan Piala Dunia sebelumnya. Otomatis tim-tim yang tadinya cuma dihuni Iran, Arab Saudi, ya sebelumnya ya ada Qatar, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Australia, ya maksimal 5-6 lah ya jatahnya dari Asia gitu. Sementara sekarang ada 8 bisa jadi 9.
Artinya ada kesempatan lebih nih buat Indonesia untuk bisa mencicipi Piala Dunia. Makanya proses naturalisasi ini atau pemain-pemain heritage, pemain-pemain diaspora didatangkan ke sini in order untuk memperbesar peluang kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau kita bicara round 2, impact-nya kan langsung terasa tuh. Pemain-pemain siapa yang didatangkan? Jay Itzes, salah satunya Nathan, Tom Haye, Ragnar, Verdong. Ini semua pemain-pemain yang kita datangkan untuk memperbesar peluang kita lolos. Di round 2, nama-nama di atas langsung cemerlang. Kita bicara Jay Itzes, Vietnam langsung diayam-ayamin tuh. Iya. Ya kan, di GBK dengan Betul. ada bola one on one dia dengan yang santai bisa dicongkel. dicongkel Iya, gitu kan. congkel. Kita nggak pernah lihat nih back kita lawan Vietnam sepede itu kan. Iya. Tapi seorang Jay Itzes ternyata bisa memberikan PD yang sebesar itu tuh buat timnas kita. Nathan Choaon, nah Tom Haye juga kan kita ketemu Irak, ketemu Filipina, ketemu Vietnam, dan peran dari Ragnar, dari Tom Haye, dari Jay Itzes, dan Verdong juga, akhirnya semuanya silih berganti memberikan kekuatan lebih untuk kita akhirnya bisa lolos ke round 3. Something yang tidak pernah kita bayangkan kita bakal menginjak itu dalam waktu yang begitu cepat gitu kan. Kalau kita bicara Vietnam sudah pernah sampai situ, kita bicara Thailand sudah pernah sampai situ, dan di SOF berapa kali saya kan ceritakan ya gimana Thailand tuh begitu rapi ya mengatur youth development mereka dari usia bawah sampai mereka menjadi tim yang cukup kuat dan akhirnya memang worthy untuk mencicipi round 3 karena mereka melakukan proses yang cukup panjang ya untuk bisa sampai ke round 3. Dan kita dengan cara kita tersendiri kita berhasil sampai ke round 3 dan ini harus kita akui PSSI punya keputusan yang cukup tepat sih sebetulnya untuk waktu yang singkat kita bisa maksimalin apa untuk bisa nyampe target itu dan kita sampai nih dengan pemain-pemain naturalisasi ini sampai ke round 3 dengan target ke round 4 dan akhirnya tambahan lagi tuh Martin Paes di round 3, Hilhers, Landers, Dick semuanya datang di round 3 dan akhirnya kombinasi dari mereka semua menjadikan kita satu-satunya tim dari ASEAN yang bisa masuk ke round 4. Terus ada lagi ya generasi terakhir setelah Patrick Kluivert datang lagi nih pemain-pemain yang akhirnya melengkapi puzzle ya. Di posisi kiper kita memang sudah punya tadi ada Martin Paes tapi masuk Emil Laudero yang di awal mungkin sempat ramai juga ya karena awalnya dia sempat menolak lah segala macam orang tuanya wawancara gitu lah tapi faktanya dia menjadi bagian dari timnas kita dan kita berada pada posisi di mana kita punya 2 kiper kaliber dunia yang bisa bergantian bermain kalau salah satunya mengalami masalah gitu dan kebukti Emil bermain Martin Paes bermain ya kita punya kiper dua-duanya di level yang cukup baik ya. Lalu kepingan lagi di tengah Joey Pelupesi. Kita awalnya kan selalu mencari pasangan untuk Tom Haye kan. Siapa yang bisa menemani Tom Haye? Dicoba Ivar Jenner tadi ada di depan. Dicoba Nathan Choaon juga, dicoba juga Justin Hubner, dicoba Ricky Kambuaya. Segala macam pemain sempat dicoba tapi belum ada yang betul-betul pas nih untuk nemenin Tom Haye sebagai gelandang petarung di tengahnya. Sampai kita menemukan Joey Pelupesi di situ. Dan lagi-lagi, debutnya langsung luar biasa. Seperti halnya kita lihat debut Jay Itzes, debut Martin Paes, debut Ragnar, debut Tom Haye. Joey Pelupesi juga menjadi salah satu pemain naturalisasi atau pemain diaspora yang langsung tampil luar biasa pada saat melakukan debut. Satu lagi, kepingan yang kita cari-cari juga nih. Di posisi striker kan kita selalu, siapa sih yang cocok nih? Udah dicoba Rafael, udah dicoba pemain lokal kita yang begitu banyak, termasuk Koki Caraka, anak kesayangan, Sananta, Dimas Derajat, Dedik Saldi, Dedik juga sempat main, terakhir si Bagaskara, jadi banyak sekali pemain-pemain. Yudo dulu sempat dicoba juga, tapi akhirnya kita menemukan seorang goal getter yang memang kita cari-cari, terdeliver dalam 3 gol dalam 3 penampilan. Yang selama ini kita lihat Ragnar 2 gol dalam 12 penampilan kalau tidak salah.
Rafael Strike 1 gol dalam 20 penampilan. Begitu jauh jumlah gol yang dikontribusikan dalam jumlah pertandingan yang banyak. Sementara Ole Romani bisa mencetak cukup banyak gol dalam rentang yang cukup singkat gitu. Jadi emang dua kepingan puzzle terakhir kita ya kalau kita bicara kelengkapan starting 11. Jadi pemain-pemain emang dicari terus nih siapa aja sih yang pas gitu. Dari awalnya ngumpulin back, kita punya backbone pertahanan yang cukup kuat. Lalu kita punya pemain tengah, pemain depan, tapi kita tidak punya nomor 9 yang sangat tajam gitu. Sampai akhirnya datang Ole Romani. Ya mungkin ini ya deretan pemain-pemain yang kalau dua Dion Marks dan Tim Gaipens adalah pemain-pemain yang dinaturalisasi untuk keperluan U20 dan U23 sepertinya gitu kan. Karena memang usia mereka masih terbilang muda dan punya kesempatan cukup panjang ya untuk bermain di level kelas usia dulu sebelum mereka nanti cocok nggak main di tingkat senior. Ya ini kalau kita bicara di tim 2010 kita yang sampai di final AFF yang sayangnya ya kita harus kalah dari Malaysia dalam 2 leg. Lalu ini tim kita yang akhirnya mengantarkan kita ke round 4 yang akan bertanding di bulan Oktober nanti. Ya jadi inilah sekilas tim yang kalau kita bisa sebut naturalisasi ya. Walaupun yang mungkin banyak yang bilang ini bukan naturalisasi, ini pemain berdarah Indonesia. Iya, pokoknya intinya mereka tidak bermain di Indonesia tapi didatangkan dari luar. Ini dan kontribusinya cukup nyata. Ini tadi kita bilang dengan kehadiran Bahdim, Gonzales memberikan warna tersendiri buat lini depan timnas pada saat itu. Dan ini ya semuanya tadi kita jabarkan punya kontribusi besar juga untuk membuat kita semakin dekat ke Piala Dunia. Ada yang mau nanya? Seperti Pak, saya mau nanya nih Pak, tadi kan nama-namanya udah banyak banget tuh Pak ya, dari dulu sampai sekarang. Sama-sama proyek naturalisasi gitu ya. Tapi apa sih Pak yang ngebedain dulu sama sekarang gitu, selain masalah tadi ya dualisme ya Pak? Padahal kan sebenarnya ya dulu di liga kita juga sebenarnya mereka mainnya juga gacor-gacor tuh Pak. Tapi apa sih yang ngebedainnya itu secara lebih lebih utamanya gitu sekarang bisa sejauh ini naturalisasinya? Ya, tadi kan saya bilang kalau skopnya ASEAN, ya mungkin pemain-pemain yang ada di liga kita tuh cukup mumpuni untuk sekedar kita berbicara di level ASEAN gitu. Ya kita akan tetap berkutat di gimana cara mengalahkan Thailand di final, gimana cara mengalahkan Vietnam di semifinal. Kita akan stuck di situ gitu, karena memang kualitasnya mungkin sama pemain-pemain Thailand yang bermain di liganya, pemain-pemain Vietnam yang bermain di liganya. Kualitas kita saat itu mungkin sama gitu. Tapi ketika kita berada di deretan pemain-pemain ini yang ada di starting 11, kebukti kan kita bisa mengalahkan Thailand, kita bisa mengalahkan Vietnam yang 20 tahun kita nggak bisa menang di Hanoi, akhirnya kita bisa menang. Itu kan bukti bahwa butuh pemain-pemain yang memang bermain dan besar di luar untuk bisa dipadukan menjadi satu tim dan bisa mengalahkan tim-tim yang selama ini sulit dikalahkan. Jadi ya aim kita apa nih? Kalau kita sekedar stuck di AFF, kita stuck di SEA Games, ya mungkin tadi pemain-pemain yang dimaksud Gerardo bisa nih kita beradu di level itu gitu. Tapi kalau kita bicara naik tingkat ke level Asia, ya kita butuh pemain yang memang secara kualitas, secara historis emang lebih kuat dan lebih bagus secara kualitasnya gitu. Jadi ya diambillah pemain-pemain ini dan itu menjadi pembuktian yang sahih kan ketika kita bisa melewati pencapaian Thailand dan juga Vietnam yang selama ini menjadi wakil terkuat ASEAN di kawasan Asia. Berarti target dan evaluasi juga jadi acuan Pak ya, kayak Pak, maksudnya target selanjutnya berbeda ya kita evaluasi sama pemain yang kemarin, oh ternyata belum nih gitu ya untuk di level ini, makanya dicari lagi. Itu berarti salah satu yang mendukung juga ini Pak ya, orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk meriset lokasi-lokasi keturunan kita ini Pak ya. Tim pencari bakat. Tim pencari bakat. Bahasa sepak bola ya. Scouting di luar yang ya betul lah, tim yang mengurusi diaspora untuk mengetrack ada darah di mana aja nih di pemain-pemain kita, karena kan cukup banyak tersebar di luar kan pemain kita, khususnya di Belanda sih, memang karena kedekatan kita dengan
Belanda pada saat Iya, dulu ada histori. ada historinya, sehingga memang roots-nya itu banyak yang datang dari Belanda gitu. Walaupun mungkin kalau kita cari-cari nanti yang Belanda, yang Jerman nanti mungkin ada, yang Iya Inggris sih. pasti mungkin ada, yang Portugis juga mungkin ada gitu kan. Iya juga. Cuman yang jelas dan database-nya cukup lengkap memang Belanda gitu kan. Makanya agak sedikit lebih mudah lah untuk cari pemain-pemain di Belanda. Betul juga. Mungkin ada yang ditanya, Joshua? Ya. Ya, untuk timnas kita kan sekarang kebanyakan yang ngasih kontribusi yang besar dari diaspora ya Pak, kebanyakan. Bahkan kita juga bergantung pada diaspora. Nah, itu nanti resikonya seperti apa ya Pak, kalau kita terlalu bergantung sama pemain diaspora? Kemarin saya sempat berbincang lumayan seru juga ya sama Pak Andre Rosiade. Oh iya. Di sini. Dia kan cukup vokal ya Vokal kalau sekali. berbicara, sampai dia dibilang anti naturalisasi, tapi kan akhirnya dia menjabarkan bahwa saya bukan anti naturalisasi, tapi setelah Piala Dunia 2026, Piala Dunia 2030, apa sih yang kita inginkan gitu di Piala Dunia selanjutnya? Masihkah kita bergantung dengan pemain-pemain ini? Kalau iya, berarti kita nggak mengerjakan PR kita di liga kita kan, di youth development kita. Ini kan tidak dijalankan dengan benar gitu kan. Kalau saya pribadi juga, kalau ditanya kan selalu saya bilang, ya timnas kita betul lagi bagus. Timnas kita iya betul naik kelas. Timnas ya. Tapi kalau ditanya sepak bola kan saya selalu bilang belum. Sepak bola kita belum naik kelas. Karena kan sepak bola itu kan luas ya. Kita bicara grassroots, kita bicara youth development, kita bicara liga. Dan semuanya menurut saya itu belum mumpuni untuk bisa membuat timnas yang berkualitas dan bisa ngelawan gitu. Nah, PR-nya adalah gimana caranya kita bisa memperpendek jurang itu. Pemain naturalisasi kan ada di sini nih kualitasnya. Nah, kita mungkin pemain lokal kita masih di sini. Gimana caranya tuh begini, bukannya begini, tapi ininya ke sini. Oke. Ya, bukan begini ya, Iya. tapi begini. Jadi gimana pemain-pemain yang ada di sini tuh nanti akan ada di sini. Setelah Piala Dunia U26, Piala Dunia 30 sampai nanti kita Piala Dunia 34, mungkin Rizky Ridho mungkin ya udah nggak main, tapi the next Rizky Ridho-nya siapa? The next Sayurinya siapa? The next Kambuayanya siapa? Nah itu di era-era itu yang harus mungkin sama dan lebih banyak dibanding pemain-pemain diaspora kita karena sudah mengambil ilmu nih dari sekarang nih dari pemain-pemain diaspora. Kita lihat Rizky Ridho, kita lihat Witan, kita lihat Sayuri Brothers, Hernando. Ini kan pemain-pemain yang menurut saya bisa mengubah mindset mereka untuk melihat pemain diaspora bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pemicu untuk gimana gue bisa selevel dengan mereka. Nah itu kan yang kita pikirkan tuh, ketika mindset pemain-pemain sudah mulai ke sini, tapi liganya juga dibenahi, grassroots-nya dibenahi, sehingga talent pool kita makin banyak nih, pemain-pemainnya juga makin banyak untuk bisa memberikan kualitas yang sama nantinya. Jadi kalau kita bergantung terus sama pemain diaspora dengan komposisi 9 pemain diaspora 2 lokal gitu kan, kalau kesana terus kayaknya nggak ideal gitu kan. Kita tidak mengerjakan PR kita dengan benar gitu di sepak bolanya gitu. Sementara kan kita maunya kan kita naik kelas sama-sama dari bawah sehingga kita punya timnas yang begini, tapi mostly adalah pemain-pemain yang ada di liga gitu. Gitu. Oh, maksudnya pemain diaspora yang main di liga kita gitu. Oh iya, bisa juga. Iya benar. Jadi lama-lama pemain kita bisa membeli pemain yang ada di Eropa nih. Iya benar Wah, juga. ini boleh nih main Liga Indonesia. Kalau Liga Indonesianya kualitasnya udah bagus kan. Iya. Bisa juga nanti kayak gitu. Gitu. Gimana? Pak Ismail ada Oh, pertanyaan iya. lagi? Pak Ismail. Bapak panggil bapak Salah. sih kan murid nih. Bapak panggil bapak. Dari sekian banyak pemain naturalisasi atau diaspora ini, siapa yang mungkin pertama kali yang benar-benar kontribusi besar untuk timnas kita? Pak Fadil. Dan Kalau- juga kemarin pas round 4, siapa yang paling kontribusi yang paling besar atas kelolosan kita ke round 4? Ya, masing-masing ya. Kalau tadi bisa 2010, tadi saya bilang Gonzales, masih paling besar. Kalau kita bicara era terkini menuju round 2. Round 2 tadi masuknya Itses sama Tom Haye sama Verdom. Itu perannya sangat besar di round 2 untuk bisa meloloskan kita menemani Irak
ke round 3. Begitu round 3 muncul nama Ragnar juga tadi udah masuk iya, ya. Ragnar. Muncul Pelupesi sama Ole. Ole. Itu dua kepingan terakhir menurut saya yang Martin Paes termasuk juga ya di Martin Paes, round oh 3. iya. Tapi yang membuat kita semakin punya peluang adalah kehadiran Ole Romani dan Ole, juga oh iya. Joey Pelupesi. Jadi secara starting 11 tuh semakin lengkap kepingan puzzle-nya gitu. Di round 2, di round 3 kita mencoba di 6 pertandingan pertama tuh ya, sebelum pergantian pelatih kita kan bermain, mencoba segala macam permutasi posisi, semuanya berkontribusi. Tapi setelah di 4 pertandingan terakhir, di mana kita akhirnya mendapatkan 2 kemenangan di situ, yaitu peran besar dari Joey Pelupesi dan juga Ole Romani. Walaupun semuanya memberikan kontribusi pastinya ya, Iya sih. tapi ekstra mungkin saya berikan pada Joey yang menjadi penyeimbang lini tengah dan juga Ole yang menjadi number 9 yang selama ini kita cari. Jadi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya itu Ada, apa ya? Ini dari masa depan kan? Iya betul. Walaupun kita mikir masa iya gitu. Oh iya Pak, sama kan sekarang Ole Romani cedera tuh Pak. Nah. Kira-kira kandidat pengganti Ole Romani siapa? Karena kan sekarang digosipin katanya Revan kan. Tapi itu kan bagusnya pas lawan Brunei. Sementara 2 pertandingan terakhir atau pertandingan Kurang terakhir ya? dia nggak ngegolin kan. Nah itu make sense gak Pak kalau Revan bisa gantiin Ole Romani? Oke, Caraka kayaknya. Oke cara Kayaknya iya sih, saya juga Balik setuju lagi. Pak. Menjanjikan sih kayaknya. Ini emang menarik ya, setelah Ole cedera, begitu rame ya, orang membicarakan siapa nih yang bakal main, siapa yang bakal main. Kalau kita punya kandidat selama ini kan, ya suspeknya kan ya, di depan ya pasti ya, salah satunya Hoki, salah satunya Ramadan Sananta. Iya, Ramadan Sananta. Mau nggak mau ya, kita bicara striker-striker kita yang paling banyak jam terbangnya di timnas, ya Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Dimas Derajat, ya Septian Bagaskara sempet. Sejauh ini based on permainan di Liga 1 sama penampilan mereka di timnas sih ya ini. Tapi kan kita melihat sosok Ole Romani yang kalau saya pribadi ditanya gitu kan, dari deretan pemain-pemain U20, U23, siapa sih yang punya potensi untuk bisa mengetuk pintu senior? Saya menyebutnya Kadek Arel, Donitri, sama Raben. Memang Jens Raben tuh saya sebut juga. Karena kalau Kadek Arel sama Donitri sulit diperdebatkan lah ya. Kelihatan kematangan di usia mereka yang masih segitu. Ya walaupun memang nembus Verdong masih banyak PR lah ya untuk Donitri. Lalu di tengah Kadek Arel untuk menembus. Cuman saya melihat potensi mereka di masa depan ada. Jens Raben pun seperti itu gitu kan, ketika ditanya atribut apa sih yang dimiliki Raben untuk bisa mencoba bersaing di atas sih, nah dia kan cukup lengkap sebetulnya gitu kan, gaya bermain ala Rafael Struijk-nya dia bisa, untuk link up play dengan teman-teman yang lain tuh dia bisa melakukan itu, tapi untuk menjadi poacher di depan pun dia bisa gitu, seperti halnya Sananta, seperti halnya striker-striker lokal kita tuh kan, sebetulnya banyak yang menjadi poacher kan, jadi dia menjadi salah satu kandidat yang menurut saya punya potensi untuk mengetuk ke atas. Kemarin Brunei bagus, double hat-trick kan. double hat-trick. 6 gol. Cuman ada satu pemain tuh setelah Sucipto Suntoro yang mencetak 8 gol. Itu paling banyak mencetak gol dalam satu pertandingan tuh Sucipto Suntoro 8 gol. Lalu di bawahnya langsung si Jens Raben tuh 6 gol. Baik BP, Zainal Arif, Kurniawan apa sih, bawah sampai pokoknya ada 4 pemain yang mencetak 4 gol dalam satu pertandingan. Sementara di atasnya langsung si Jens Raben. Cuman kan lawan Brunei agak sulit ya melihat itu sebagai pembuktian murni karena Brunei nggak ngelawan gitu kan, nggak memberikan perlawanan berarti dalam artian tidak ada pressing sehingga begitu mudah bagi Raben untuk mencetak gol-gol tersebut. Terlepas dari dia punya akurasi gitu, tapi tanpa pengawalan yang ketat kan lebih mudah untuk mencetak gol gitu kan. Sementara kebukti ketika Filipina punya defense yang lebih rapi, Malaysia yang punya double team yang lebih rapi, sulit juga kan bagi Raben untuk bisa mencetak gol gitu. Jadi kalau betul-betul ingin menguji Raben, menurut saya di uji coba September lawan Lebanon, lawan Kuwait, bolehlah dikasih menit Dicoba, tampil. Bisa nggak ketika dia dikelilingi pemain-pemain yang lebih berkualitas,
dalam artian diaspora yang Oh, yang iya. lain, bisa nggak dia melakukan link up yang bagus, positioning yang bagus, ada distribusi yang bola yang enak, nah dia bisa maksimalin itu mangga gitu. Kalau dia bisa, ya dia punya potensi nih Iya. untuk bisa menjadi pelapis Promosi dari jadi Pak ya, owner promosi. gitu. Tapi seenggaknya Raven udah gantiin Hoki Caraka ya, Pak? Iya. Setidaknya komentar netizen begitu. Iya, iya. Komentar netizen hoki disuruh dikunci katanya. Iya. Habis pada kesel ya nonton pertandingan lawan Malaysia ya. Akhirnya dilampiaskannya ke hoki. Iya. Ya memang sulit sih. Malaysia kan emang tiap lawan kita punya semangat yang beda, punya walaupun nggak kasar ya, tapi Iya. punya apa ya, pressing, punya tekanan, punya double team yang tahu mana kita yang harus dijaga in order supaya kita mainnya nggak nyaman tuh. Nah Malaysia kemarin melakukan itu sepanjang 90 menit. Mereka nggak nyerang juga gitu kan. Bertahan. Dia betul-betul, gimana nih Indonesia biar nggak cetak gol nih gitu. Ya ternyata nggak semudah itu juga untuk mencetak gol ketika kita dikawal ketat gitu. Ya menjadi PR juga buat kita di semifinal ya nantinya. Ketemunya Thailand, kamu nggak bisa milih lawan lagi Pak ya. Kalau nggak Thailand, Vietnam udah tuh nggak bisa milih dua-duanya kan. Vietnam, kalau misalnya Filipina kalah poin dari runner up grup B, Iya. misalnya kan sekarang Filipina poinnya 3, sampai berita ini akan naik ya. Iya. Filipina itu poinnya 3, tapi kalau misalnya Kamboja bisa menang, Kamboja poinnya 4, jadi antara terbaiknya jadi Kamboja, Filipina nggak ini karena kan dia poin lawan Brunei-nya hilang, Oh iya. dia cuma 3 poin. Bisa aja runner up-nya dari grup yang lain loh, Oh iya deh, iya baru ingat karena saya. kan poin dari Brunei-nya dihilangkan kan. Oh iya Nggak benar. dihitung ya. Oh iya nggak dihitung. Kalau Kambojanya menang jadi 4 poin, malah Kambojanya yang jadi runner up, bisa juga seperti itu. Oh iya. Oh Tapi jadi kita- Indonesia masih potensi ketemu ketiga calon semifinal ini gitu Iya. Pak ya, nggak harus Thailand. Cuman kayaknya peluang terbesar kita ketemu adalah juara grup C. Berarti Oke. Thailand betul. Thailand, oh udah Juara Thailand. grup C atau runner up grup B. Oh. Gitu. Malah kasihan kita udah 4 tim, tapi malah cuma 1 yang lolos kita doang. Bisa Iya jadi sih. seperti itu. Begitu. Oke. Anak-anak, cie. Menarik Pak. Ada yang mau ditanya lagi? Ya sejauh ini. Cukup? Kalau saya Atau sih ada yang mengusulkan pemain yang harus kita naturalisasi? Ada kemungkinan itu nggak Pak? Apa? Naturalisasi striker baru lagi. Ya, isunya ya seperti itu ya. Katanya Pak Erick Thohir selaku Ketua Federasi udah ada 3 nama ya yang diincar untuk masuk. Ya kalau prosesnya Zylstra kayaknya udah berjalan ya. Kayaknya dia juga udah masuk. Terus ada 2 lagi lah katanya. Tapi ya tergantung lah nanti kita begitu September emang nggak works nih tim. Dalam artian kita tidak punya striker ketika melawan Lebanon dan juga Kuwait. Apakah kita butuh amunisi baru? Karena kan perjudian kita betul-betul di 2 kali 90 menit di Oktober ini kan. Iya sih. Kita lawan Arab Saudi, lalu kita lawan Irak. Ya seperti apa tuh kekuatan kita nanti. Begitu. Ya siapapun lah ya. Semoga entah nanti yang main hoki ya, entah itu yang main siapa. Iya. Semoga kita bisa dapat yang terbaik. Betul. Ketika tampil di round 4. Semoga nggak nubruk kiper Pak ya. Oke, kalau gitu. Oke, Kalau nggak Pak. ada pertanyaan, saya mau ngajar penjas dulu. Oke. Terima kasih banyak kalau Pak udah mau mampir ke kelas kami ini yang ini ibarat Iya, saya salah kelas saya pikir, tapi saya profesional jadi saya tetap mengajar. Iya. Ini baru klasemen kita lagi papan bawah banget Pak emang kelas ini. Pak. Maaf Pak ya, ini harus diisi sama rekan-rekan saya dari dunia-dunia lain ini. Mas. Dunia lain. Iya. Oke, kalau gitu, selamat pagi. Makasih Pak, makasih Pak, makasih Pak. Handphone saya ketinggalan. Awas Pak, itu ketinggalan. Untung saya ingetin. Gimana kalian? Gimana kalian? Lumayan tercerahkan nih. Udah pindah Iya. ke sekolah ini? Dari sekolah apa sih kalian? Sekolah Pandit Indonesia. Oh SPI, Iya. tahu yang di Pancoran itu. Iya, di Pancoran. Pancorin, Iya, betul iya. yang di Pancorin. Iya, dekat Iya. itu, dekat apa sih itu? Supermarket ya? Supermarket. Dekat supermarket, bener juga. Dulu saya juga punya teman di situ banyak tuh. Siapa? Ada yang rumahnya di Depok, fans Chelsea Oh, itu. Tapi iya. dia lagi jarang datang dia. Oh, kenapa tuh Mas? Kenapa tuh? Wah tahu sih. Nggak mungkin sih, nggak boleh datang sama ketua, nggak mungkin juga. Mungkin Oh, juga. gitu. Ketua kita kan ya orangnya baik. Baik, iya. Juga dulu ada teman saya, dulu lagi presentasi tuh di kelas.
Malah ini gemeter gitu saya. Kenapa tuh? Tremor Tremor. apa? Iya kayak tremor, disundul Pak TV Pak dulu. Kayak Zidane ya? Iya makanya kayak Zidane. Kesel mungkin TV-nya ngehina keluarganya kali. Oh jadi dia tersinggung. Tersinggung. Emang gampang tersinggung orang zaman Cuma sekarang. Zidane juga ke depannya ke belakang. Iya. Itu agak bedanya gitu. Yang disundul kan layar kaca ya? Iya, makanya. Itu bukan kesudut, kejedot. Oh, kejedot. Iya juga Sakit sih. ya Pak? Iya. Iya, tersungkur Pak, sama tersungkur juga betul. Tersungkur. Lah, si Bapak nggak pergi, Pak. Kamu pulang Pak? Nggak apa-apa, kalau masuk lagi. Oh, kuncinya nggak bisa. Gitu apa sekarang kita kalau yang mau bersuara sering dikunci. Gimana lagi? Gitu ya. Itu di mana itu? Di negara Dulu mana ada di itu? Pancoran. Oh. Emang kalian nggak ada murid-murid aneh sekarang? Atau kalian aneh? Sekarang Jadi kesini. Iya, jadi kesini. Ada sih, Ada ada. apa tuh? Ada jadi di sekolah itu ada murid yang agak aneh. Jadi kalau dia ngomong itu hanya nggak kita bahas gitu. Oh. Oh, karena kita takut juga ya. Takut kenapa gitu, ya? takut Oh iya, benar ngerti. takut Saya- sekolah kita dibredel kan Iya, gitu. saya dulu juga punya teman yang begitu tuh. Hmm. Ya udahlah kalau gitu. Tapi kalian pada lapar gak sih? Lumayan sih. Ya, lapar lah. Ya udah sama, udah gitu aja sih. Enggak bercanda. Iya, bercanda. Kirain ada nasi kotak nih. Iya, nasi Iya, kotak. nggak ada lah. Anda emang habis demo dapat nasi kotak kan nggak ada. Dia mau masak maksudnya kan kalau dia mau masak kan dibagiin makanan satu-satu. Oke sih, Iya. maaf. Saya nggak ada yang ngimbangin nih soalnya nih. Jadi ngarahin produser nih. Nggak ada yang ngimbangin. Iya, makanya. Iya. Ya udah teman-teman, terima kasih buat di rumah yang udah menyaksikan kita di YouTube. Jangan lupa tinggalin komentar kalian. Siapa tahu kalian punya saran buat episode kita selanjutnya mau ngebahas apa, boleh langsung drop di kolom komentar. Nah, terus juga kita nggak cuma bisa ditonton di YouTube, tapi juga bisa ditonton di Spotify. Yang sponsornya tim Barcelona itu tuh. Tahu nggak sponsornya tim Barcelona? Spotify. Ya itu, iya. Emang apa? Apa lagi? Ya udah itu doang. Oke kalau gitu terima kasih, jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya bersama makhluk yang lebih benar. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.